Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hitung 1, 2, 3 XYZ. Nah, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan tanda lonceng, dan like video ini ya. Yuk belajar bersama untuk belajar. Nah, pembahasan kita kali ini tentang transformasi geometri. Sebelumnya, apa sih transformasi itu? Nah, transformasi itu didefinisikan sebagai perpindahan suatu objek dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, ada 4 jenis transformasi. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Yang kedua adalah refleksi atau pencerminan. Yang ketiga dilatasi atau perkalian. Dan yang terakhir adalah rotasi atau perputaran. Pada video kali ini kita akan bahas tentang transformasi bentuk yang pertama, yaitu translasi atau pergeseran. Apa itu translasi? Translasi merupakan pergeseran semua titik pada bidang datar dengan jarak dan arah yang sama. Contohnya seperti ini. Jika titik P terletak di titik min 2,1, jadi koordinatnya adalah min 2,1, maka tentukan letak titik P aksen bila dilakukan translasi oleh 5,3. Jadi titik awalnya itu adalah P, mau kita geser menjadi P aksen. Jadi ini adalah titik awalnya, kemudian yang pakai aksen P aksen ini adalah titik akhirnya. Kalau kita gambar ke dalam diagram kartesius, maka titik min 2,1 itu letaknya di sini. Min 2,1 letaknya di sini. Kemudian akan kita geser sejauh 5,3. Artinya 5 itu terhadap sumbu X, 3 itu terhadap sumbu Y. Atau 5 itu berarti geser ke kanan, 3 itu kita geser ke atas. Jadi pergeserannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ke atasnya terhadap sumbu Y-nya kita geser 3 satuan. 1, 2, 3. Maka titiknya berada di sini. Nah, titiknya adalah di titik 3,4. Contoh yang kedua, tentukan bayangan segitiga di bawah ini oleh translasi 4 min 1. Bayangan berarti P aksennya ya, atau posisi akhirnya. Nah, seperti ini. Ada suatu segitiga dengan titik A, kemudian titik B dan titik C. Titik A itu ada di koordinat 1,5, ini 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian B-nya di koordinat 1,2, C-nya di koordinat 1, 2, 3, 3,2. Nah, akan kita geser atau kita translasi sebesar 4 min 1. Nah, kemudian titik A-nya akan kita geser sejauh 4. Ini terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu Y. Berarti 4 itu kita geser ke kanan. Kalau negatif, kita geser ke kiri. Begitupun yang terhadap sumbu Y. Kalau positif, kita geser ke atas. Kalau negatif, kita geser ke bawah. Berarti A ini akan kita geser 4 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4. Kemudian 1 satuan ke bawah. Berarti ada di sini. Ini adalah titik A di koordinat 5,4. Nah, sekarang kita akan menggeser titik B di 1,2 akan kita geser 4 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, kemudian ke bawah 1 satuan. Berarti di sini B aksen. Ini A aksen tadi ya, di koordinat 5,1. Demikian dengan yang C, akan kita geser juga 4 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 1 satuan ke bawah. Berarti di sini adalah C aksen di koordinat 7,1. Sehingga jika kita gambar, maka segitiga akhirnya atau posisi akhir dari segitiga ABC adalah di sini. Untuk contoh yang pertama, titik awal P itu berada di negatif 2,1 P-nya. Kemudian ditranslasi 5,3, maka hasilnya itu 3,4. Jika diperhatikan, maka hubungannya negatif 2 dengan 5 sehingga menghasilkan 3 itu ditambah. Dan 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Demikian dengan titik A yang awalnya 1,5 kita translasi 4 min 1, maka hasilnya adalah 1 ditambah 4 yaitu 5, kemudian 5 ditambah min 1 sama dengan 4. Dengan demikian untuk penghitungan translasi bisa kita tentukan tanpa menggunakan gambar, yaitu dengan menggunakan rumus. Rumusnya adalah P, X, Y, titik awalnya di P, X, Y ditranslasi A, B
maka hasil bayangannya atau P aksennya itu adalah X ditambah A dan Y ditambah B. Dengan A itu adalah pergeseran untuk sumbu X atau yang mendatar. Jika positif, maka gesernya ke kanan. Jika negatif, maka gesernya ke kiri. B-nya adalah pergeseran untuk sumbu Y atau yang tegak. Jika positif, maka pergeserannya itu ke atas. Kemudian negatif, pergeserannya ke bawah. Contohnya, tentukan bayangan titik A negatif 5,3 pada translasi 9 negatif 6. Berarti A-nya, titik awalnya adalah negatif 5,3, kita translasi 9 negatif 6. Maka hasilnya adalah A aksen, yang ada aksennya adalah bayangannya. Min 5 ditambah translasinya 9, Y-nya 3 ditambah negatif 6. Sehingga A aksennya atau bayangannya itu di koordinat 4, negatif 3. Contoh yang kedua, tentukan hasil translasi titik M di koordinat 7, negatif 2 pada negatif 3 dan 8. Silahkan dicoba ya. Dan ini adalah jawabannya, M aksen 4,6. Silahkan dicek ya dengan jawaban kalian. Kita ke contoh yang kedua. Pada translasi 9B, berarti ini translasinya, titik K 4A, 5B dipetakan ke titik K aksen 21,8 min 2B. Tentukanlah nilai A dan B-nya. K di titik 4A, 5B, kemudian kita translasi oleh 9B. Bayangannya K aksennya 21, berarti ini X-nya itu 21, Y-nya 8 min 2B. Berarti K aksen 4A ditambah 9,5B ditambah B. Nah, K aksennya sudah diketahui 21,8 min 2B sama dengan 4A ditambah 9,5B ditambah B atau langsung 6B. 21 itu sama dengan 4A ditambah 9. 21 dikurang 9 sama dengan 4A. 12 sama dengan 4A. Berarti A-nya sama dengan 12 dibagi 4. Atau A-nya sama dengan 3. Kemudian kita lihat yang koordinat Y. 8 dikurang 2B sama dengan 6B. Kita pindahkan jadi 8 sama dengan 6B ditambah 2B. 8 sama dengan 8B, berarti B-nya sama dengan 8 dibagi 8 atau B-nya sama dengan 1. Contoh yang kedua, silahkan di pause videonya kemudian dicoba dikerjakan. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, hasil translasi titik A oleh 2 min 2 adalah A aksen 6, min 1. Tentukan koordinat titik A. Titik A itu kita belum tahu di titik berapa, kita tulis X, Y yang akan kita cari. Ditranslasi terhadap 2 min 2. Sehingga bayangannya itu di koordinat 6, min 1. Berarti A aksen 6, min 1 itu didapat dari X ditambah 2 dan Y dikurang 2. Persamaannya menjadi 6 sama dengan X plus 2, berarti X-nya sama dengan 4. Kemudian yang kedua Y-nya min 1 sama dengan Y min 2, maka Y-nya sama dengan 1. Sehingga koordinat titik A itu adalah 4,1. Nah, soal berikutnya silahkan dicoba sendiri ya. Nah, untuk soal yang kedua, koordinat titik K yaitu 0,0. Silahkan dicek ya dengan jawaban kalian. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Titik A 9,10 ditranslasi oleh ruas garis berarah sehingga menghasilkan bayangan A aksen 5,2. Tentukan komponen garis berarah tersebut. Jadi yang diketahui adalah titik awal dan titik akhir atau bayangannya. Yang ditanya adalah
translasinya. Konsepnya masih sama ya, menggunakan rumus translasi yang di sini, yang di sebelah kiri. A di titik 9,10 kita translasi dengan suatu titik A dan B misalnya, menghasilkan bayangan A aksen 5,2 di titik 5,2. Nah, kita akan cari berapa sih translasinya ini atau berapa nilai A dan B-nya gitu. Oke, berarti A aksen 5,2 itu didapat dari 9 titik awal ditambah dengan translasinya A, 10 ditambah B. Kita uraikan satu-satu, berarti 5 itu sama dengan 9 ditambah A, berarti A-nya sama dengan 5 dikurang 9, atau A-nya sama dengan min 4. Kemudian yang kedua, B-nya 2 sama dengan 10 ditambah B, berarti B-nya sama dengan 2 dikurang 10, atau B-nya sama dengan negatif 8. Maka ruas garis tersebut atau translasi tersebut adalah A, B, yaitu min 4, min 8. Nah, untuk soal yang kedua silakan adik-adik hitung sendiri ya. Nah, yang sudah selesai coba dicek jawabannya ya. Komponen garis berarah tersebut yaitu di 6 min 7. Dicek ya. Kita lanjut ke contoh yang kelima. A, B, dan C adalah titik-titik sudut pada segitiga ABC dengan koordinat yang sudah tertera. Pada translasi min 81, segitiga ABC dipetakan ke segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Tentukan yang A koordinat titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Yang B diminta untuk menggambar segitiga ABC beserta bayangannya. Berarti bayangannya adalah A aksen, B aksen, C aksen. Kita translasi satu-satu setiap titiknya. Untuk titik A, 8,3 kita translasi sehingga bayangannya A aksennya langsung saja ya, 8 ditambah min 8 berarti 0, kemudian 3 ditambah 1 berarti 4. Berarti bayangan A aksennya di 0,4. Kemudian B-nya di titik awalnya adalah 5,-3. Kita translasi sama sehingga bayangannya itu di titik 5 ditambah negatif 8 berarti negatif 3, negatif 3 ditambah 1 negatif 2. Kemudian titik C di koordinat 10, negatif 2 ditranslasi sehingga bayangannya itu berada di titik 10 ditambah negatif 8 yaitu 2, negatif 2 ditambah 1, negatif 1. Ini berarti B aksen ya, yang ini C aksen. Oke, berarti kita sudah menemukan bayangan dari masing-masing titik sudut pada segitiga ABC. Nah, sekarang akan kita gambar di mana segitiga ABC ini adalah titik A 8,3, kemudian B-nya 5,-3, C-nya 10,-2. Anggaplah di sini ya 10,-2. Kita gabungkan dari A ke B, B ke C sehingga membentuk segitiga seperti ini. Nah, kita tentukan bayangan dari segitiga ini. Untuk A aksen itu di titik 0,4, B aksen di titik min 3,-2, C aksen di titik 2,-1. Kita hubungkan ketiga titik tersebut. Nah, sehingga segitiga bayangannya terbentuk seperti ini. Kita lanjut ke contoh nomor 6. Tentukan bayangan koordinat titik T min 2,4 oleh translasi min 32 dilanjut dengan 41. Berarti ada titik T itu di titik min 2,4, kemudian ditranslasi. Hasil bayangannya ditranslasi lagi. T itu ada di titik min 2,4. Kemudian kita translasi yang pertama itu oleh min 3,2 sehingga T aksennya atau bayangannya adalah min 2 ditambah min 3, min 5, kemudian 4 ditambah 2, 6.
Nah, bayangan ini akan kita translasi lagi oleh 41. Sehingga bayangannya, karena tadi bayangan pertama itu T aksen, bayangan kedua kita tulis T double aksen, yaitu min 5 ditambah 4, negatif 1, 6 ditambah 1, 7. Sehingga hasil bayangan akhirnya adalah min 1,7. Nah, untuk soal yang kedua silahkan di pause, kemudian coba dikerjakan sendiri ya adik-adik ya. Nah, bagi yang sudah mengerjakan, hasilnya seperti ini. T double aksen itu di koordinat 4,-4. Coba dicek ya. Kita lanjut ke contoh yang terakhir. Nah, sekarang bagaimana kalau yang kita translasi itu adalah suatu garis yang mempunyai persamaan tertentu. Contohnya seperti ini. Tentukan bayangan dari garis dengan persamaan 2x plus y sama dengan 4 oleh translasi 5 min 2. Nah, otomatis x ini nanti akan kita ganti dengan x aksen atau bayangannya. Kemudian y juga kita akan ganti dengan y aksen atau bayangan dari y. Kita tulis terlebih dahulu, berarti x, y titik ini kalau kita translasi oleh 5 min 2 itu menjadi bayangannya x aksen, y aksen. Nah, sama seperti konsep sebelumnya, x ditambah 5 itu sama dengan x aksen, kemudian y ditambah negatif 2 atau y min 2 itu sama dengan y aksen. Nah, karena kita mau merubah x ini menjadi x aksen, maka kita cari x-nya ini berapa? X sama dengan x aksen min 5. Dan y itu sama dengan y aksen ditambah 2. Nih, ini yang akan kita substitusi nantinya. Kita tulis ulang persamaan garisnya, yaitu 2x plus y sama dengan 4. Berarti ini menjadi 2 kali x-nya kita ganti dengan x aksen min 5 ditambah y-nya kita substitusi menjadi y aksen plus 2 sama dengan 4. Kita hitung 2 kali x min 5 berarti jadi 2x aksen ya, 2x aksen dikurang 10 ditambah y aksen ditambah 2 sama dengan 4. 2x aksen ditambah y aksen negatif 10 ditambah 2 berarti negatif 8 sama dengan 4. Atau 2x aksen ditambah y aksen sama dengan 4 ditambah 8, 12. Kalau sudah hasil akhir seperti ini, biasa ditulis 2x ditambah y sama dengan 12 atau aksennya kita hilangkan. Nah, untuk soal yang kedua silahkan dicoba sendiri ya. Untuk hasilnya sendiri yaitu y sama dengan x kuadrat plus 10x plus 19. Silahkan dicek dengan jawaban adik-adik ya. Nah, untuk pembahasan bab translasi kita cukupkan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.